masuk ke materi, sebaiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran pada 4 bab yang akan kita bahas ini. Pada bab 20, tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami pentingnya pengukuran dalam mengelola dan mengembangkan tenaga kerja, serta mampu menerapkan metode pengukuran yang efektif. Pada bab 21, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengeksplorasi hubungan penting antara profesional sumber daya manusia dan pelatihan eksekutif, serta memahami bagaimana kemitraan tersebut dapat memperkaya pengembangan eksekutif. Pada bab 22, tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami esensi dari pembinaan yang efektif, terutama dalam konteks perubahan, dan mampu mengimplementasikan rasa kasih sayang sebagai salah satu elemen kunci dalam pembinaan. Pada bab 23, tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami peran kunci manajer dalam manajemen bakat, termasuk identifikasi, pengembangan, dan retensi bakat di dalam organisasi. Pendahuluan dari bab 20 ini, pengukuran dalam mengelola dan mengembangkan bakat di organisasi sangat penting. Melalui pengukuran, kita dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan program-program pengembangan bakat tersebut. Ini memungkinkan kita untuk melakukan perubahan yang diperlukan guna meningkatkan program di masa depan, sehingga hasil investasi atau ROI dalam pengembangan bakat dapat dimaksimalkan. Ini mendorong kita untuk merancang program-program pengembangan bakat dengan tujuan akhir yang jelas, yaitu mencapai hasil bisnis yang diinginkan, serta memikirkan lebih dalam tentang bagaimana merancang dan mengukur efektivitas program-program tersebut. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tabel 20.1 tentang 6 categories of data atau 6 jenis data. Yang pertama, tingkat level 0 yaitu masukan, fokus pengukuran pada level 0, input program, termasuk indikator yang mewakili cakupan, volume, waktu, biaya, dan efisiensi yang tindakan khas pada level 0 atau contohnya yang pertama jenis topik atau isi, jumlah program, jumlah orang, jam keterlibatan, dan yang terakhir biaya. Tingkat level 1 yaitu reaksi dan tindakan yang direncanakan. Fokus pengukuran pada level 1, reaksi terhadap program, termasuk nilai yang dirasakan dan tindakan yang direncanakan. Tindakan khas atau contoh dari level 1, yang pertama relevansi, yang kedua pentingnya, dan yang ketiga kegunaan, yang keempat kelayakan atau ketepatan, dan yang selanjutnya nilai untuk menggunakan, dan selanjutnya motivasi, yang terakhir direkomendasikan kepada orang. Selanjutnya ada tingkat level 2 yaitu pembelajaran. Fokus pengukuran pada level 2, pengetahuan yang diperoleh, mempelajari bagaimana mengembangkan konsep dan cara menggunakan keterampilan dan kompetensi di tempat kerja. Tindakan khas atau contoh dari level 2, yang pertama pembelajaran, yang kedua pengetahuan, yang selanjutnya kapasitas, kompetensi, kepercayaan diri, dan yang terakhir kontak. Dan selanjutnya ada tingkat level 3 yaitu aplikasi atau penerapan. Fokus pengukuran pada level 3 yaitu penerapan dan penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di lingkungan kerja, termasuk kemajuan dengan implementasi. Tindakan khas atau contoh dari level 3 yaitu aplikasi atau penerapan, yang pertama tingkat penggunaan, yang kedua penyelesaian tugas, yang ketiga frekuensi penggunaan, yang keempat tindakan yang diselesaikan, dan selanjutnya keberhasilan dengan penggunaan, hambatan untuk penggunaan, dan selanjutnya penggerak untuk penggunaan, dan yang terakhir keterlibatan karyawan. Tingkat level 4 yang selanjutnya yaitu dampak. Fokus pengukuran pada level 4 yaitu dampak program dan proses yang diungkapkan sebagai dampak bisnis dan ukuran efektivitas. Tindakan khas dari tingkat level 4 atau contohnya yaitu produktivitas, pendapatan, kualitas, waktu, efisiensi, kecelakaan atau insiden, yang selanjutnya retensi, dan yang terakhir kepuasan pelanggan. Dan tingkat level 5 yaitu level yang terakhir atau return on investment, yaitu fokus pengukuran pada level 5 yaitu perbandingan manfaat moneter dari program dengan biaya program. Dan tindakan khas atau contoh dari tingkat level 5 atau return on investment, yang pertama yaitu rasio manfaat biaya atau BCR, dan yang kedua ROI atau return on investment yang bentuk persentase, dan yang terakhir periode pengambilan modal. Baiklah, itulah tabel 20.1 tentang 6 categories of data. Data dalam tabel tersebut mengikuti alur logis atau rantai dampak dari partisipasi peserta dalam program pembelajaran. Yang pertama yaitu input pada tingkat level 0, yang kedua reaksi peserta pada tingkat level 1, dan yang ketiga akuisisi pembelajaran pada tingkat level 2, dan yang selanjutnya penerapan pengetahuan dan keterampilan pada tingkat level 3, dan yang selanjutnya dampak terhadap organisasi pada tingkat level 4, dan yang terakhir yaitu kontribusi ekonomi atau ROI pada tingkat level 5. Merancang untuk hasil adalah memastikan program pembelajaran dimulai dengan tujuan jelas dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam siklus pengembangan bakat. Ini dilakukan melalui 8 langkah untuk memaksimalkan nilai pengembangan bakat. Langkah pertama, mulailah dengan mengapa, menyelaraskan program dengan bisnis. Langkah pertama ini menguraikan pentingnya memulai sebuah program dengan menyelaraskan dengan tujuan bisnis. Langkah pertama adalah memahami kebutuhan bisnis secara mendalam. Hal ini melibatkan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan atau peluang yang perlu dimanfaatkan. Misalnya masalah seperti pertumbuhan akun yang datar atau waktu pemrosesan
Klaim yang meningkat bisa menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, penting untuk menentukan ukuran bisnis spesifik yang ingin dicapai oleh program, seperti peningkatan perolehan akun baru atau penurunan denda ketidakpatuhan. Dengan memahami kebutuhan bisnis ini, program dapat dirancang untuk memberikan nilai yang sesuai dan menghasilkan dampak yang diinginkan. Ini penting terutama dalam program-program lunak seperti pengembangan kepemimpinan di mana dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dengan menyelaraskan program dengan tujuan bisnis secara jelas, langkah-langkah selanjutnya dapat diambil dengan lebih efektif untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Langkah kedua, membuatnya layak, memilih solusi yang tepat. Langkah kedua dalam memilih solusi untuk meningkatkan ukuran bisnis adalah melakukan analisis solusi secara komprehensif. Proses ini dimulai dengan penelusuran berbagai opsi yang mungkin untuk mengatasi masalah yang ada, mulai dari teknik pemecahan masalah hingga diskusi kelompok. Berbagai pendekatan digunakan untuk mengidentifikasi solusi yang potensial. Fokus utama adalah memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama proses analisis solusi, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan implementasi. Hal ini termasuk evaluasi kebutuhan kinerja dan pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung penerapan solusi yang dipilih. Ini akan memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak hanya efektif dalam meningkatkan ukuran bisnis, tetapi juga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Langkah ketiga, mengharapkan keberhasilan merancang untuk hasil. Langkah ketiga dalam proses ini adalah mengharapkan keberhasilan dengan merancang tujuan yang jelas untuk setiap tingkat evaluasi. Pada tingkat hasil, tujuan ROI ditetapkan untuk laba atas investasi minimum yang dapat diterima. Lalu pada tingkat dampak bisnis, tujuannya adalah peningkatan bisnis minimum yang diperlukan. Lalu pada tingkat aplikasi, tujuannya adalah penggunaan minimum. Lalu yang selanjutnya pada tingkat pembelajaran, tujuannya adalah pengetahuan minimum yang harus dipelajari. Pada tingkat reaksi, tujuannya adalah nilai minimum yang dirasakan. Sebagai contohnya, dalam program pembinaan eksekutif di sebuah jaringan hotel, tujuan-tujuan telah ditetapkan untuk setiap tingkat evaluasi, mulai dari tingkat reaksi, di mana para manajer diharapkan merasakan nilai program, hingga tingkat pembelajaran di mana mereka diharapkan meningkatkan keterampilan mereka, dan pada tingkat dampak bisnis, di mana mereka diharapkan meningkatkan kinerja mereka dalam berbagai bidang seperti pertumbuhan, penjualan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Tujuan-tujuan ini membantu memandu perancangan program secara keseluruhan, memberikan ekspektasi yang jelas bagi peserta, dan memberikan alat evaluasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur keberhasilan program. Langkah keempat, membuatnya menjadi penting, merancang untuk masukan, reaksi, dan pembelajaran. Langkah keempat dalam merancang program pembelajaran yang efektif yaitu membuatnya menjadi penting dengan mengembangkan konten yang relevan dan bermakna bagi peserta dan organisasi. Hal ini melibatkan memastikan peserta merasa program tersebut tepat untuk mereka, hadir pada waktu dan tempat yang tepat, serta mendapat dukungan yang sesuai. Hal ini juga melibatkan pengembangan contoh, kegiatan, dan latihan yang mencerminkan penggunaan praktis dari materi yang dipelajari. Pengukuran dilakukan pada 3 level, termasuk penghitungan peserta, umpan balik pada proses pembelajaran, dan dampaknya pada peserta di tempat kerja. Pengukuran yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan pekerjaan saya. Kedua, penting bagi kesuksesan saya. Ketiga, konten yang akan saya gunakan. Keempat, sesuatu yang akan saya rekomendasikan kepada orang lain. Langkah kelima, membuatnya menempel, merancang untuk aplikasi dan dampak. Langkah ini fokus pada pentingnya memastikan bahwa peserta program pembelajaran benar-benar menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam pekerjaan mereka. Ini karena seringkali program pembelajaran formal gagal mentransfer pengetahuan tersebut ke lingkungan kerja. Untuk itu, penting untuk mengumpulkan data dan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk peserta, manajer peserta, dan fasilitator. Dalam proses ini, para fasilitator dapat membantu menginspirasi, mendorong, dan mendukung peserta, sementara manajer peserta dapat memberikan dukungan sebelum dan sesudah program. Upaya kecil seperti menetapkan harapan dan memberikan dukungan dapat memiliki dampak besar dalam memastikan transfer pembelajaran yang efektif. Langkah 6, membuatnya kredibel, mengukur hasil bisnis dan menghitung return on investment. Langkah ke-6, menyoroti pentingnya mengukur dampak nyata program pembelajaran terhadap kinerja bisnis dan menghitung return on investment atau ROI. Ini melibatkan menganalisis hubungan antara program dengan tujuan bisnis secara kredibel, termasuk evaluasi hingga tingkat ROI. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketakutan akan hasil dan kompleksitas proses, langkah ini memungkinkan kita mengetahui efektivitas program dalam meningkatkan kinerja bisnis dan memperoleh ROI yang diharapkan. Dengan mengumpulkan data relevan dan memperkirakan
Manfaat program versus biaya, ROI atau Return on Investment positif menunjukkan keberhasilan investasi, sementara ROI negatif membantu kita mengidentifikasi area perbaikan. Adapun rumus Return on Investment untuk mendapatkan nilai dari ROI-nya, yaitu ROI sama dengan manfaat bersih program dibagi dengan biaya program dikalikan dengan 100%. Langkah 7, ceritakan kisahnya, mengkomunikasikan hasil kepada pemangku kepentingan utama. Langkah ini memastikan bahwa hasil yang telah didapatkan dari evaluasi program pembelajaran dapat dikomunikasikan dengan efektif kepada audiens yang tepat. Dengan mengikuti proses 7 langkah untuk mengkomunikasikan dan menggunakan hasil, yaitu yang pertama, tentukan audiens, yang kedua, menyusun laporan lengkap, yang ketiga, membuat versi singkat dari laporan, yang keempat, memilih media, yang kelima, menyajikan informasi, yang keenam, mendorong peningkatan, dan yang terakhir, yang ketujuh, menganalisis reaksi terhadap komunikasi. Hal penting dalam langkah ini adalah menggunakan cerita untuk menyampaikan hasil. Bercerita adalah cara yang sangat efektif untuk menarik perhatian audiens dan membuat mereka mengingat hasilnya. Langkah 8, optimalkan hasil, menggunakan pemikiran kotak hitam untuk meningkatkan pendanaan. Langkah ini adalah titik puncak di mana hasil evaluasi digunakan untuk mempengaruhi pendanaan program. Dengan menganalisis data evaluasi, program ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan laba atas investasi atau return on investment dengan memperkuat dampak program atau mengurangi biaya. Dengan menggunakan data evaluasi yang kredibel, para eksekutif di organisasi akan melihat pembelajaran sebagai investasi yang menguntungkan dan memastikan pendanaan yang optimal untuk program pengembangan bakat. Sebagai diilustrasikan pada gambar 20.6, yaitu evaluasi membuatnya lebih baik, optimalisasi meningkatkan hasil, dan selanjutnya yaitu alokasi mendapatkan lebih banyak dana. Gambar 20.6 menggunakan hasil untuk mengoptimalkan dan mengalokasikan. Ini adalah langkah terakhir yang memastikan bahwa program pembelajaran dan pengembangan bakat dilihat sebagai investasi yang menguntungkan, bukan sebagai beban biaya. Materi selanjutnya yaitu chapter 21 yang berjudul Memperkaya Pengembangan Eksekutif, Kemitraan Penting Antara Profesional Sumber Daya Manusia dan Pelatih Eksekutif. Terdapat 4 hubungan utama dalam kemitraan esensial profesional HR atau pelatih eksekutif. Yang pertama itu ada saling percaya dan hormat, di mana dalam pandangan Forris harus ada rasa saling hormat dan kepercayaan intrinsik, di mana masing-masing pihak mempunyai kepentingan terbaik bagi klien dan tidak ada yang mau bermain-main atau terlibat dalam perilaku yang mempromosikan diri sendiri dengan mengorbankan pihak lain atau organisasi. Yang kedua yaitu kejelasan peran, tanggung jawab, dan tujuan kemitraan. Kejelasan peran penting agar setiap keterlibatan pembinaan berhasil. Mendefinisikan peserta dan kerangka waktu merupakan komponen penting dari kejelasan peran. Melalui perannya masing-masing, para mitra ini berkomitmen terhadap kemajuan eksekutif yang teridentifikasi. Yang ketiga yaitu batasan kerahasiaan yang jelas. Kerahasiaan harus selalu didiskusikan dan dipahami pada awal penugasan pengembangan eksekutif individu. Kemitraan penting antara pembina eksekutif dapat diuji di berbagai titik selama pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, atasan atau eksekutif senior lainnya, atau mungkin bahkan anggota dewan dapat meminta informasi spesifik dari pelatih eksekutif yang berada di luar batas kerahasiaan yang ditetapkan. Permintaan tersebut mungkin melibatkan temuan tes yang digunakan. Sehingga, pelatih eksekutif harus mendiskusikan permintaan tersebut, namun tetap bersatu dalam komitmen mereka terhadap batas-batas kerahasiaan dan mengajukan permintaan tersebut dengan tepat. Yang keempat, triangulasi konstruktif, di mana mengacu pada aliran informasi jaminan yang dibagi antara profesional HR, pelatih eksekutif, dan klien. Biasanya aliran informasi ini menyampaikan masukan yang tepat waktu terkait dengan yang pertama, tindakan dan keputusan kepemimpinan orang-orang, yang kedua, sejauh mana upaya perubahan perilaku klien dirasakan dalam organisasi, dan yang ketiga, faktor bisnis lainnya yang mempunyai implikasi terhadap kinerja organisasi. Jadi melalui penggunaan triangulasi konstruktif ini, sejumlah pembinaan yang saling terkait dapat dikelola. Selanjutnya terdapat 4 dimensi praktik dalam kemitraan penting HR atau pelatih eksekutif. Yang pertama itu ada tindakan yang diambil dari dimensi GEMA. Tindakan yang dilakukan oleh mitra SDM dan pembina eksekutif dalam dimensi GEMA adalah sering mengingatkan atau mengulangi satu sama lain mengenai tujuan dari keterlibatan pembinaan. Yang kedua yaitu tindakan yang diambil dari dimensi jangkar. Ketika kemitraan penting ini terjalin, terdapat pengamatan bersama mengenai kemajuan klien yang menghasilkan peluang bagi mitra untuk membandingkan catatan mengambil tindakan yang membantu eksekutif untuk menginternalisasi atau jangkar. Kemajuan dalam cara-cara yang membuat perilaku baru menjadi refleksi.
Yang ketiga yaitu tindakan yang diambil dari dimensi cermin. Tindakan yang diambil dari dimensi cermin yaitu mengangkat cermin secara tepat waktu untuk membantu klien melihat apa yang perlu dilihatnya agar efektif secara maksimal, seperti aktivitas dan tanggung jawab yang lazim bagi HR profesional dan pelatih eksekutif. Dan yang terakhir yaitu tindakan yang diambil dari dimensi percikan. Nilai kemitraan esensial HR atau pembina eksekutif juga ditingkatkan dengan tindakan yang diambil dari dimensi percikan. Secara khusus, melalui dialog yang berkelanjutan, para mitra ini dapat mengidentifikasi tindakan dan sumber daya tambahan untuk memperkaya pembinaannya. Misalnya, bagi para eksekutif yang perlu memberikan dampak lebih besar dalam presentasi di panggung formal, pengaturan dapat dibuat agar mereka dapat bekerjasama dengan pakar komunikasi yang akan menggunakan teknologi video untuk menghasilkan efek positif. Pada chapter yang ke-22, kita akan membahas tentang perubahan dan kasih sayang, esensi dari pembinaan yang efektif. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci kesuksesan bagi para pemimpin. Bersama, kita jelajahi lebih dalam tentang bagaimana pembinaan dapat membantu para pemimpin menghadapi tantangan yang ada. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, para pemimpin harus bisa beradaptasi. Nah, pembinaan merupakan alat yang efektif untuk membantu mereka mengasah keterampilan kepemimpinan dan manajerial mereka. Fokus pembinaan bukan hanya pada pengembangan bakat individu, namun juga pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sebagian besar pendekatan tradisional dalam manajemen menekankan pada pencapaian target dan ketaatan pada standar yang telah ditetapkan. Namun, pendekatan pembinaan dengan kasih sayang lebih menitik beratkan pada hubungan yang empatik dan mendukung. Ini melihat individu sebagai seorang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan, bukan hanya sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dalam proses pembinaan, ada 5 fase penemuan yang harus dilewati. Yang pertama ada ideal self, yang kedua ada real self, yang ketiga menetapkan agenda pembelajaran, lalu yang keempat eksperimen dan praktek, dan yang kelima membangun hubungan yang resonan. Setiap fase memiliki peran penting dalam membantu individu mencapai perubahan yang diinginkan. Emosi yang memainkan peran penting dalam pembinaan yang efektif mengelola rasio antara emosi positif dan negatif dengan seimbang. Emosi positif membantu membuka pikiran dan memfasilitasi pertumbuhan individu, sementara emosi negatif dapat menghambat perkembangan jika tidak dikelola dengan baik. Pembinaan bukan hanya relevan bagi pemimpin, tapi juga bagi seluruh organisasi. Mengenalkan praktik pembinaan dengan kasih sayang dan membangun hubungan yang resonan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembinaan bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab pemimpin, tapi juga menjadi budaya organisasi yang melibatkan seluruh anggota. Selanjutnya, chapter 23, The Role of the Manager in Talent Management atau peran manajer dalam manajemen talenta. Latihan manajemen penting untuk mempersiapkan manajer baru untuk menghadapi tantangan memimpin dan mengatur orang. Manajer harus bisa merekrut dan mempertahankan karyawan, menangani masalah, kinerja, dan memimpin dengan efektif. Dialog tatap muka yang terstruktur antara manajer dan karyawan kunci dalam membina hubungan yang produktif dan memperbaiki kinerja. Manajer terbaik bertindak sebagai pelatih kinerja, memberikan arahan, dukungan, dan pemecah masalah kepada karyawan mereka. Ekspektasi terhadap manajer berbeda-beda, namun manajer yang kuat dan terlibat dapat memberikan manfaat pada semua karyawan. Kemudian meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja mereka. Selanjutnya, bagaimana menjadi manajer yang bergaya pelatihan untuk karyawan berkinerja rendah. Manajer sebaiknya melatih karyawan sebelum masalah kinerja menjadi lebih parah dengan pembinaan yang terlibat, membantu mereka membuat rencana perbaikan, dan memantau kemajuan secara teratur. Akuntabilitas penting dan proses dokumentasi seperti PIP sangat membantu untuk memastikan tanggung jawab yang jelas. Masalah kinerja bisa terkait dengan kemampuan, keterampilan, atau motivasi dan harus diatasi secara tepat. Kinerja rendah harus ditangani dengan kepemimpinan yang tegas untuk memastikan kinerja tim yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana menjadi manajer yang bergaya pelatihan untuk orang yang berkinerja tinggi. Manajer perlu memberikan perhatian khusus pada karyawan berkinerja tinggi dengan memberikan dukungan dan umpan balik. Meskipun mereka mungkin tidak memerlukan bimbingan intensif, superstar biasanya memiliki mentor atau pelatih yang membantu mereka berkembang. Manajer juga harus memantau dan memberi penghargaan kepada para superstar, serta membantu mereka mengidentifikasi peluang pengembangan karir. Penting bagi manajer untuk adil dalam memberikan pengakuan pada semua karyawan.
sambil memastikan para superstar mendapatkan pengakuan yang layak atas kinerja mereka. Next, bagaimana menjadi manajer bergaya pelatihan untuk berkinerja biasa? Manajer perlu memberikan perhatian khusus pada karyawan berkinerja rata-rata dengan gaya pembinaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Sarannya yaitu meliputi mengakui bahwa kecepatan tidak selalu lebih baik, memberikan perhatian ulang jika diperlukan, dan menggunakan metrik untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Manajer juga perlu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kualitas, serta membuat karyawan tetap fokus pada tugas mereka. Melalui pembinaan yang efektif, manajer dapat membantu karyawan rata-rata meningkatkan kinerja mereka.